Menurut World Health Organization, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI yaitu Susi Pujiastuti menyebutkan bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia yang dibuang ke laut. Berdasarkan data Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun, di mana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Dengan banyaknya sampah yang dibuang ke laut dan lingkungan, terbukti bahwa sampah di Indonesia belum diolah secara maksimal. Hal tersebut sangat merugikan ekosistem darat maupun laut karena banyak makhluk hayati yang akan musnah keberadaannya oleh pencemaran limbah sampah yang tidak terolah dengan baik. Permasalahan sampah seperti ini, apabila tidak diatasi, dapat menghambat pembangunan berkelanjutan yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Daruratnya sampah di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menekankan mindset 3R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan menghimbau masyarakat agar mengubah gaya hidupnya dengan mengurangi adanya sampah atau berzero waste. Pemerintah Kota Malang membuktikan keseriusannya dalam penanganan sampah dengan mendapat ranking kedua dari 10 penerima dana insentif daerah bidang pengelolaan sampah sebesar 9,6 miliar. Dari banyaknya penerimaan DID pada bidang pengelolaan sampah dapat menjadi modal awal untuk perwujudan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan khususnya pada 3 poin yakni poin ke-8, poin ke-14, dan poin ke-15. Green economy dapat menjadi teori yang diimplementasikan untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari. Green economy merupakan gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Permasalahan sampah akan diatasi dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kota Malang tidak hanya bagus dalam pengelolaan sampah saja, melainkan bagus dalam potensi perekonomiannya. Berikut merupakan tabel persebaran jumlah UMKM di Kota Malang. Dengan menggunakan konsep green economy yang berorientasi pada aspek lingkungan dan ekonomi, maka pengelolaan sampah dapat dimanfaatkan menjadi nilai ekonomi dengan cara bekerja sama dengan UMKM, sehingga dapat menekan pembelian bahan baku, mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, serta meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang yang akan sangat terbantu dengan pemasukan dari pengusaha UMKM. Desa Mulyo Agung telah mengimplementasikan prinsip reuse, reduce, recycle pada pengelolaan tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST dengan memilah sampah yang masih dapat digunakan. TPST Mulyo Agung merupakan suatu upaya pengendalian dan pengelolaan sampah secara terpadu oleh pemerintah dan masyarakat Desa Mulyo Agung demi terwujudnya kualitas hidup yang bersih, sehat, dan nyaman. TPST Mulyo Agung hanya menyisakan 16% sampah untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Berdasarkan pernyataan Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Imam S. Ernawi, menjelaskan bahwasannya TPST Mulyo Agung mampu memilah 45% dari volume sampah menjadi barang yang siap digunakan kembali dan 39% sampah menjadi pupuk kompos. TPST Mulyo Agung mampu mengelola sampah dengan volume 64 meter kubik per hari dari sekitar 5.903 rumah di kawasan Mulyo Agung. Keberadaan TPST sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat dalam mendukung tercapainya target pelayanan persampahan. Proses pemilahan sampah dilakukan dengan menggolongkannya menjadi 3 zona,
Yang pertama proses pemilahan sampah, yang kedua hasil pemilahan dari berbagai jenis sampah, dan yang ketiga adalah proses pembuatan pupuk kompos. Namun sayangnya, hasil pemilahan sampah dari TPST Mulyo Agung belum dapat terbranding dengan baik ke berbagai pihak. Dari fenomena yang telah diuraikan tersebut, kami melihat bahwa perlu adanya katalisator antara pengusaha UMKM yang membutuhkan bahan baku bekas untuk diolah, pihak TPST, dan masyarakat sebagai penyedia sampah. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, 97 responden mengatakan setuju dengan gagasan tersebut. Dengan konsep Internet of Things atau IoT yang dapat mendekatkan sesuatu yang jauh melalui sebuah perangkat online. Betapa banyak pemuda saat ini yang tidak menyadari akan kemudahannya, atau mungkin sadar, hanya saja tidak mau menggerakkan potensi besarnya untuk membangun umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Generasi Emas Indonesia. Saya Diva Nur Alvalini. Saya Novita Finardi. Dan saya Azizah Kusnul Karimah. Dengan sadar dan bangga ingin mengembangkan perekonomian di Indonesia dengan menggagas inovasi berupa Siput, Sistem Informasi Pick Up Trust, platform pemanfaatan sampah untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia dan mendukung green economy berbasis Internet of Things. jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Jenis data yang diperoleh juga variatif, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Fokus penulisan ini adalah mekanisme dan konsep siput, pengembangan perekonomian dengan pemetaan UMKM dan pemilahan sampah berdasarkan kebutuhan UMKM, dan siput sebagai pendukung green economy. Lokasi penelitian ini berada di Malang, sedangkan situs penelitian ini berada di TPST Mulyo Agung. Untuk teknik analisis data, kami menggunakan model Creswell. Siput merupakan platform pemanfaatan sampah berbasis online. Siput berbentuk aplikasi yang mudah untuk diakses. Aplikasi Siput ditujukan untuk masyarakat yang memiliki sampah namun dirasa masih dapat untuk didaur ulang. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah yang menganjurkan masyarakat memiliki mindset 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Sasaran dari platform ini adalah pengusaha UMKM di Malang. Dengan konsep Internet of Things, Siput hadir sebagai fasilitator penghubung antara masyarakat sebagai penyedia sampah, TPST sebagai gudang sampah, dan pengusaha UMKM yang membutuhkan sampah sebagai bahan baku produksinya secara mudah dan murah. Aplikasi Siput memiliki 4 fitur utama. Fitur yang pertama yaitu donasi sampah. Dalam fitur ini masyarakat bisa mendonasikan sampahnya. Fitur yang kedua yaitu beli bahan baku atau B3, yaitu fitur yang menyediakan berbagai jenis sampah untuk dibeli oleh pengusaha UMKM sebagai bahan baku produksi. Fitur yang ketiga adalah frequently asked question, berisi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna aplikasi Siput. Yang keempat adalah redeem point, merupakan fitur yang dapat digunakan untuk menukarkan koin hasil dari donasi sampah. Manajemen Siput terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan di sini meliputi pendataan atau update informasi UMKM dan sampah yang tersedia di rumah Siput. Perencanaan di sini juga meliputi bagaimana branding untuk publikasi dan promosi aplikasi Siput ini nantinya. Kedua, implementasi. Implementasi di sini dilakukan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Juga nantinya akan ada gudang yang akan menaungi sampah-sampah dari masyarakat yang dinamai dengan rumah Siput. Juga ada scooters, yaitu drivers yang akan nantinya menjemput atau mengantar sampah dari masyarakat maupun untuk diberikan kepada UMKM. Ketiga, pemantauan. Pemantauan di sini meliputi pengawasan, pelaporan, dan evaluasi. Pengawasan nantinya akan dilakukan oleh founder Siput melalui controlling aplikasi. Sedangkan pelaporan digunakan untuk evaluasi aplikasi Siput ini yang disesuaikan dengan indikator kinerja nantinya. Keempat, penganggaran. Anggaran dana di sini dilakukan
untuk pembuatan platform aplikasi Siput, sumber daya pengelola Siput, juga promosi iklan untuk publikasi dan branding aplikasi Siput ini nantinya. Siput dalam mengembangkan perekonomian yang pertama adalah pemetaan UMKM. Produk UMKM Kota Malang telah meraih predikat The Best pada Batam Fiesta 2018. Saat ini, jumlah usaha mikro di Kota Malang telah tercatat sebesar 99.213 usaha yang tersebar pada 5 kecamatan yang ada. Beragamnya produk yang dihasilkan oleh UMKM salah satunya berasal dari bahan baku sampah yang melalui proses daur ulang. Pada tabel ini menunjukkan bahwa beberapa UMKM melakukan produksi barang dengan menggunakan bahan baku sampah yang telah didaur ulang. Yang kedua adalah pemilihan jenis sampah berdasarkan kebutuhan UMKM. Penulis mengklasifikasikan jenis sampah berdasarkan beberapa jenis sesuai dengan yang UMKM butuhkan. Jenis-jenis tersebut antara lain sampah kain, sampah pecah, sampah kaca, sampah aluminium, sampah kardus, sampah kertas, sampah karet, dan sampah plastik. Untuk meningkatkan perekonomian, kami juga mengusulkan penambahan unit kewirausahaan pada manajemen TPST Mulyo Agung. Penambahan unit kewirausahaan pada TPST Mulyo Agung yang nantinya juga akan mengelola aplikasi Siput dirasa penting dalam pengelolaan manajemen TPST. Selain itu, sampah-sampah yang dihasilkan oleh TPST Mulyo Agung juga perlu untuk di-branding agar banyak UMKM yang mengetahui dan juga dapat memasok bahan bakunya pada TPST tersebut. Unit kewirausahaan dapat mengatur dan mengelola hasil olahan TPST berupa kompos dan juga hasil olahan sampah yang akan dijualkan kepada UMKM dan masyarakat secara umum, sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan TPST yang nantinya juga akan berpengaruh kepada pendapatan pegawai TPST, sekaligus memiliki orientasi ke depan berupa keberlanjutan perekonomian. Pelaksanaan kegiatan ekonomi harus memperhatikan dampak keberlanjutannya, khususnya pada aspek lingkungan. Siput sangat mendukung pelaksanaan green economy, yang mana green economy ini sendiri merupakan konsep yang dianggap mendukung pelaksanaan Sustainable Development Goals. Dengan adanya Siput, maka sampah-sampah nantinya akan dipetakan dan dibedakan ke berbagai jenis, sehingga diketahui sampah mana yang berpotensi untuk didaur ulang. Hal ini sejalan dengan konsep green economy, yang mana dalam pengembangan ekonomi harus memperhatikan dampak keberlanjutannya, juga bagaimana dampaknya terhadap alam. Pengembangan ekonomi melalui UMKM dengan menggunakan platform Siput diharapkan mampu meminimalisir jumlah sampah-sampah yang ada di lingkungan. Juga dengan berprinsip pada 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle, diharapkan Siput mampu mewujudkan pengembangan ekonomi yang memperhatikan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Siput dapat menjadi solusi atas permasalahan sampah yang semakin banyak. Perlu adanya kegiatan daur ulang untuk mengubah sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Penerapan Siput dapat menjadi katalisator yang tepat antara penyedia sampah dengan UMKM yang membutuhkan bahan baku sampah sebagai bahan baku produksi. Penerapan Siput dapat mendukung kesiapan Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan penerapan konsep Internet of Things. Siput diharapkan dapat diimplementasikan oleh TPST Mulyo Agung dan pemerintah Kota Malang agar dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian daerah serta menjaga kelestarian lingkungan berbasis green economy. Halo Siput Lovers, masih penasaran ada apa aja di aplikasi Siput? Tenang, ini dia tampilan lengkap aplikasi Siput. Sekian, semoga Siput dapat bermanfaat. Siput bukan sembarang siput. Siput hebat, siput kuat. Ayo semua mari ikut Ubah sampah menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam rumput di tanah belakang. Cakep. Siput, buang sampah jadi uang.